Jadi kita tunggu perkembangan teknologinya yang memungkinkan, kata Iwan kepada CNBC Indonesia. Iwan mengaku secara manfaat keberadaan GSS memang sangat dibutuhkan, apalagi di Jawa sudah tersambung dengan tol Trans Jawa dan sebagian di Sumatera ada tol Trans Sumatera dari Bakahuni, Palembang. Proyek Jembatan Selat Sunda atau GSS ini kembali menjadi bahan perbincangan publik. Proyek ini kembali mencuat setelah disinggung oleh Menteri Koordinator Perekonomian era 2009-2014 Hatta Rajasa. Dia menjelaskan, peran penting dari adanya GSS salah satunya bisa mendukung keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Potensi Tol Trans Sumatera ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat menuju ke Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antara wilayah, jelas Hatta dalam webinar HK Akademi Kamis. Mengingat kembali anggaran Jembatan Selat Sunda yang kini diungkit lagi, memang wacana dari proyek ini sudah lama terkubur. Berdasarkan catatan Detikcom, konsep instruksi penghubung Pulau Jawa dan Sumatera tersebut muncul sejak tahun 1960-an oleh seorang profesor konstruksi Indonesia. Konsultan GSS Wiratman Wangsadinata mengatakan, pada periode 1960-an, seorang profesor bernama Setyatmo mencetuskan konsep Trinusa Bima Sakti atau interkoneksi antar 3 pulau yakni Jawa, Sumatera, dan Bali. Profesor Setyatmo dalam orasinya di ITB yang pertama kali mengemukakan Trinusa Bima Sakti, interkoneksi antara 3 pulau Bali, Jawa, Sumatera, untuk menjadikan itu sebagai satu kesatuan ekonomi, tapi belum mengatakan itu jembatan.
kata Wiratman saat acara Simposium Arsitektur Jembatan Selat Sunda di Hotel Bidakara. Puluhan tahun tak pernah terbangun, jembatan Selat Sunda disorot lagi. Tak lama berselang, sekitar tahun 1965, Profesor Setyatmo menuangkan ide untuk membuat terowongan terapung yang membentang pada ketiga pulau tersebut. Namun wacana itu tidak terrealisasi. Tahun 1965, jurusan Teknik Sipil ITB berpartisipasi mengikuti pameran di Gedung Pola Jakarta. Di situ dipamerkan maket mengenai jembatan Selat Sunda. Pada saat itu teknologi jembatan masih sangat sederhana. Dalam maket ini pun bentangannya cuma 1.200 meter atau 1,2 km katanya. Tahun silih berganti, ide tersebut pun tak tersalurkan. Barulah pada tahun 1986, Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi Menristek untuk mengkaji Tri Nusa Bima Sakti. Di periode pemerintahan kedua Pak Jokowi ini, sejak saat itu mimpi terbangunnya jembatan Selat Sunda terkubur dan tak pernah muncul wacana tersebut dari mulut pemerintah lagi. Akankah wacana lama tersebut dapat direalisasikan di kemudian hari? Wallahu a'lam bishawab. Rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok Sumbawa oleh Pemprov NTB disambut baik Komisi 4 DPRD NTB yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup. Sekretaris Komisi 4 DPRD NTB Haji As'ad Abdullah melihat rencana Pemprov ini harus didukung semua pihak. Ini rencana luar biasa, puji politisi Nasdem itu. Persiapan menyeluruh sudah saatnya dimulai, terutama dari penyiapan anggaran, mengingat biaya perkembangan jembatan itu tidak kecil. Komunikasi dengan pusat dan investor harus dibangun, ulasnya. As'ad meyakini Gubernur NTB Haji Zulkifli Mansyah akan mampu meyakinkan pemodal dan pemerintah pusat. Jembatan itu kelak akan menghadirkan kemanfaatan ekonomi yang besar bagi masyarakat di NTB. Yang terpenting adalah ikhtiar bersama. Mengandalkan dana APBD memang tidak bisa, tapi dengan dana luar atau investor maupun APBN insya Allah bisa, serunya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan PT Nabil Surya Persada menandatangani kerjasama studi kelayakan atau feasibility study rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dimulai Januari. Direktur PT Nabil Surya Persada Fauzi mengatakan bahwa penandatanganan studi kelayakan itu merupakan bukti kesungguhan Pemda untuk membangun jembatan penghubung Lombok Sumbawa guna membangun ekonomi masyarakat. Untuk anggaran FS atau feasibility study dan semua pelaksana kedepannya, investasinya semua di backup oleh PT Nabil Surya Persada, ujarnya. Usai penandatanganan kerjasama dengan Gubernur NTB Haji Zulkifli Mansyah di Mataram, Fauzi mengungkapkan bahwa feasibility study ini akan mulai dilakukan pada Januari. Selain itu, ia juga berharap agar ikhtiar bersama ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat segera terwujud. Gubernur NTB Haji Zulkifli Mansyah mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok Sumbawa tersebut. Namun demikian, ia menekankan pembangunan tersebut tidak bisa didanai oleh daerah, karena jika menggunakan anggaran tidak akan bisa mengingat dananya cukup besar. Oleh karena itu, dananya harus dari investor. Silakan saja, asalkan tidak pakai anggaran daerah,
karena anggaran pembangunan itu cukup besar. Cuma berapa besar kita belum tahu, karena semua itu tergantung hasil feasibility study. Jadi semua itu harus didanai oleh investor, karena ini proyek besar, ujarnya. Meski begitu, jika benar terwujud, maka kata Gubernur NTB, maka akan memudahkan mobilisasi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Maka dari itu, semua tergantung dari feasibility study, apakah layak atau tidak layak. Kalau layak dan jadi ada jembatan, kita bisa pakai sepeda saja ke Sumbawa. Tapi kalau hasil feasibility study itu tidak bisa, karena mungkin lautnya terlalu dalam, ya tidak bisa. Apalagi ini membutuhkan dana yang besar, katanya. Kepala Bapeda Provinsi NTB Haji Amri Rahman menjelaskan, Pemprov sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak NSP untuk melakukan uji kelayakan pembangunan jembatan Lombok Sumbawa. Fokus utama dalam uji kelayakan dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek teknik, aspek ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Kita bersepakat menyusun uji kelayakannya. Kalau uji kelayakannya sudah ada, maka kita akan melanjutkan ke tahap lainnya, termasuk memulai pembangunan, ucapnya. Setelah tahap uji kelayakan dilakukan, selanjutnya pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat bahwa jembatan penghubung antara pulau itu layak untuk dibangun. Mengingat wacana pembangunan jembatan itu masuk sebagai wewenang nasional yang melintasi laut. Setelah MOU ini, kita akan bahas kembali dengan NSP bagaimana kerangka acuan uji kelayakannya. Insya Allah uji kelayakannya akan dimulai awal tahun 2021. Studi kelayakannya paling telat 1 tahun, ungkap Amri. MOU atau kesepakatan ini paling telat selama 1 tahun, kemudian akan dituangkan ke dalam perjanjian kerja. Fungsi dari semua pihak yang bekerja sama dengan rencana ini nanti dituangkan lebih rinci dalam perjanjian kerja. Sementara OPD yang melakukan pendampingan dan pengawasan selama uji kelayakan dilakukan adalah Bapeda itu sendiri, katanya. Setelah uji kelayakan dan anggaran yang diperlukan sudah jelas, maka baru kita akan menjalankan proyeknya agar sesuatu itu berjalan sebagaimana yang diharapkan dan direncanakan. Pembangunan jembatan yang menelan biaya sekitar 16,5 triliun ini, pemerintah di daerah dan di pusat punya kepentingan sama, ingin meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Titik temu ini diharapkan semakin memperbesar peluang jembatan ini segera terrealisasi. Hadirnya jembatan yang saat ini sudah tahap feasibility study atau studi kelayakan akan mempermudah akses masyarakat Lombok dan Sumbawa, akses jalan lebih mudah dan cepat dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Terkait adanya pihak yang pro dan kontra terhadap proyek jembatan sepanjang 16,5 km ini dinilai biasa dan wajar. Namun setelah mereka melihat manfaatnya, insya Allah semua akan punya harapan yang sama. Demikianlah rencana pembangunan jembatan Sumbawa Lombok ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah semoga semua pembangunan yang akan dibangun semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai hai semuanya. Oh